ia berbahasa Arab di dalam Quran kamu. Lalu siapa ini umat terjemah? Berarti Allahmu itu Allah terjemahan dong. Gitu loh. Ah, itu. Tiba-tiba ada pertanyaan di dalam pikiran saya, Pak Bram. Iya. Kira-kira selama 60 kali perang Nabi mereka, raja siapa dan kerajaan apa yang telah dikalahkan? Atau hanya perang tawuran? Antar geng. Ini perang antar geng lah itu. Antar geng. Loh kok ditulis perang? Ah, itulah. Perang gimana, Bil? Orang ini orang lagi keluar mau bertani, bawa sekop pagi-pagi lagi mau bertani, disergap. Oh, Khaybar itu. Oh iya ya. Masalahnya nggak ada catatan sejarah loh, raja siapa yang dikalahkan, kerajaan apa, negara apa yang dikalahkan. Bisa saja ya petani. Itu karena mereka terusir dari Mekah, sehingga kafilah-kafilah dari Mekah itu dicegat karena tujuannya mungkin untuk melampiaskan karena pengusiran itu. Perang dong, orang lagi dagang dicegat. Nah, iya, terus kan ada kata rampasan di situ. Nah, kalau ada kata rampasan, kalau memang dia perang kan, seharusnya kalau perang yang berwibawa ya, perang berwibawa tentu pasti ada raja, ada kerajaan yang dikalahkan, ada panglima yang dikalahkan. Itu yang saya tanya, perang apa ini? Nggak ada panglimanya, nggak ada rajanya, nggak ada kerajaannya. Khaybar yang ada bentengnya Khaybar. Aduh, rajanya siapa? Siapa yang dikalahkan? Itu masalahnya. 60 kali kalau kayak loh. Kalau misalnya di Yosua itu kan ada ya kan Raja Ai, Raja Kota Ai. Terus Raja Kota Yeriko. Nah, barangnya jarahan dirampas ya kan, dikalahkan. Perangnya juga pengumuman dulu. Betul. Diutus dulu orang. Ini tiba-tiba pertanyaan itu sering terlintas dari otakku tiba-tiba. Ya, betul. Oh, jadi kalau menurut Pak Billy itu tawuran ya, bukannya perang kali gitu maksudnya. Ya, namanya juga kan rasul. Kadang-kadang juga kan datang juga pertanyaannya. Kapan Allah bunting? Siapa yang bikin bunting? Kok bisa? Kan itu kan pertanyaan. Datang-datang dari langit pertanyaannya, turun dari langit pertanyaannya. Ya, kalau perang identik sama raja ini melawan raja ini. Itu dia. Ini berarti kita seakan-akan tawuran dong ya kalau gitu ya. Iya. Bukannya perang dong ya. Jadi, ya kayak misalnya Abraham itu perang melawan raja-raja Sodom dan Gomora, itu kan tertulis tuh ada 5 raja. Rajanya siapa, pasukannya gitu ya. Saya jadi pendengar sebentar teman-teman ya, ada urusan sebentar, saya dengar aja. Oke. Oh, perang itu saya tuh jadi ya, itu ya. Ya. Bang Ion, jadi saya jadi teringat sesuatu nih. Saya teringat sesuatu ya. Ini sempat dulu ya, saya sempat mempertanyakannya begini. Itu kan nabi yang kebanyakan dari orang Yahudi. Untuk menginsafkan orang Yahudi, apa yang diinsafkan kepada orang Yahudi Khaybar? Karena yang saya baca dan saya pelajari sampai detik ini, Yahudi Khaybar itu anti Yesus sebagai Tuhan, betul nggak sih? Dan mereka masih istilahnya adalah bertauhid begitu. Kenapa kok diperangi? Walaupun mereka mengatakan itu karena ada perjanjian yang mereka langgar. Tapi masalahnya kenapa kok harus ada perjanjian? Bukankah mereka masih bertauhid, masih menyembah Allah yang Esa, ya? Dan kalau kita tahu tentang peristiwa Harun yang membuat itu ya anak lembu emas itu jelas kan ya. Lalu orang-orang Lewi itu menyenangkan pedangnya, lalu membunuh orang-orang penyembah berhala. Yang jadi pertanyaan, apakah orang-orang Yahudi itu sedang menyembah anak lembu emas sehingga harus diserang? Harusnya kan logikanya begini,
Nabi ini kan katanya berasal dari Allah Israel. Harusnya kan melindungi Yahudi Khaybar, ya. Dan seperti Yesaya, Yeremia itu tidak membantai mereka, tetapi memberikan petunjuk, memberikan nasihat, peringatan supaya mereka bertobat, supaya jangan dibuang. Ini kenapa kok pedang yang berbicara, bukan perkataan nubuatan untuk mereka itu bertobat supaya jangan dibuang ke tanah bangsa lain, begitu. Nah, kenapa juga anak istri-istri yang ditinggalkan itu juga akhirnya menjadi rampasan juga. Ini kan yang saya tahu ya, kejadian di Musa dan orang Lewi, itu kejadian pas turun dari Gunung Sinai, itu istri-istrinya tidak menjadi istri Musa atau istri-istri daripada orang-orang Lewi, janda-janda tersebut. Ini Sudahlah kenapa? Ini pertanyaan ya, Nabi yang Allahnya Israel, kenapa justru tidak melindungi orang-orang Yahudi Khaybar yang memang sebenarnya tidak sedang menyembah anak lembu emas? Itu mereka bingung kalau pertanyaan terlalu panjang, mereka bingung. Sedangkan pendek aja mereka bingung, apalagi kau pertanyakan terlalu panjang. Poinnya kalau perang raja siapa lawan raja siapa? Iya, poinnya. Iya, poin. Nah, itu. Yang kedua, di abad ketiga Raja India sudah ada itu namanya Vikramditya di abad keempat, ketiga. Nah, kenapa tidak pernah ada diceritakan dikalahkan Raja India Raja Persia nggak ada. Ini muslim nih yang masuk nih satu nih. Oh, iya. Pasta nih. Aduh, Pasta masih pagi, masa saya hostnya ngantuk lagi dong. Ya, teman-teman muslim, coba yang punya sedikit pengetahuan ya tentang sejarah perang begitu, teman-teman muslim. Oh ya, sebelum saya turun ya, Anda pertanyaan ini diulang-ulang ya, diulang-ulang. Jangan terlalu panjang. Enggak. Waktu serangan gajah, itu gajahnya apakah gajah padang pasir atau bukan? Kayaknya Ketika gajah burung mainan. ababil, Gajahnya burung ababil kecil-kecil. itu, ya itu biar mereka yang jawab. Itu burung ababil itu memungut batu kecil atau besar, karena kan yang diserang gajah. Apakah batu kecil bisa mengalahkan gajah yang besar? Dengan cakar burung ababil Jason, segede apa batu burung ababil yang lu dibawa? tahu nggak? Lu tahu nggak burung ababil segede apa? Nggak tahu. Gede burung pipit. Burung pipit berarti cakarannya itu mengambil batu bongkahan 1 ton atau Ya nggak mempan lah, kayak dulu kan disentil pakai kelereng. Jangan. Oke, nanti pertanyaannya buat rekan-rekan muslim, karena ababil itu yang dikirim untuk mengusir gajah dengan batu apa? Jason, jangankan untuk mengusir gajah, batu untuk dibawa ke WC aja nggak cukup besar kalau burung pipit. Ayo. Ya, biar mereka yang menjawab ya, dua pertanyaan itu ya. Apakah gajah itu berpunuk? Gajah itu berpunuk seperti unta? Atau burung ababil itu segede burung Garuda, tapi burung Garuda juga itu kan elang ya, elang Jawa. Itu cakarnya kecil, batunya juga segenggam tangan kita mungkinnya. Apakah bisa mengusir burung? Kamu gajah? tahu burung pipit nggak? Burung pipit. Tahu. Nah, burung gereja. Iya, bagaimana dia membawa batu? Tentunya batu kecil. Sedangkan bawa batu untuk ke WC 3 batu kan harus dibawa ke WC 3 batu, nggak cukup besar. Itu burung pipitnya nggak ada buntutnya itu, Bill. Entah siapa yang salah. Nah, sekarang tahu nggak kalian? Dua pertanyaan itu ya, titip ya. Dua pertanyaan itu titip ya. Saya Jason, dulu ya. Jason, kamu tahu nggak siapa nama pemimpin gajah?
namanya? Ya, pertanyakanlah kepada mereka. Saya nggak tahu. Kamu tahu namanya? Mau. Mahmud. Kenapa agak kemiripan daripada, itu lebih mirip daripada yang mereka katakan namanya ada di kitab Taurat dan Sabur. Mana lebih mirip? Mahmud. Iya, nama pemimpin, nama gajah. Mahmud. Mahmud kalau nama gajahnya. Pemimpin Tapi saya gajah, belum baca itu. nama pemimpin gajah itu namanya Mahmud. Itu tertulis di sejarah. Oh gitu Ada, ya. Nggak bisa. Ini ya, pertanyaan titipan udah dikumpulin lah ya. Ya, pertanyaan titipan ya. Mahmud Apakah itu gajah itu betul, berpunuk? Pak Nasir ya, Pak Nasir silakan naik Pak Nasir. Pak Ya. Nasir udah Oke, tahu saya tuh, turun ya. 2 pertanyaan Oke. aja. Tadinya mau 3, tapi 2 aja. Lah, Itu Satu banyak. aja belum tentu dijawab. Wah, Salam ya semuanya ya. coba ditanya ke mereka kenapa nama pemimpin gajahnya itu Assalamualaikum Mahmud. semuanya ya. Ya. Itu